Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Apakah saya boleh bergabung di sini? Oh iya boleh. Silakan. Oke, sebelumnya saya itu mau sharing-sharing materi terkait antibiotik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arif Fajar Sentosa dari Politeknik Harapan Bersama. Apakah Mbak ini tahu Politeknik Harapan Bersama itu di mana? Enggak, saya nggak tahu. Tahu. Eh, dari Mbaknya sendiri, namanya siapa ya? Saya Putri. Dan Rosi. Mbaknya sendiri apakah sudah bekerja atau kuliah? Saya kuliah, dia kerja Kuliah di mana Mbak? di situ. Oke. Sebelum saya menjelaskan terkait materi antibiotik, bisakan Mbaknya membaca terlebih dahulu apa yang di dalam brosur ini? Amit ya Mbak. Dari sini akan saya sedikit menjelaskan apa yang ada di brosur tersebut. Bisa dibaca Mbak? Bisa. Yang pertama akan saya menjelaskan apa itu antibiotik. Bisa Mbak dilihat dari situ. Antibiotik yaitu obat untuk mengobati infeksi pada tubuh kita yang disebabkan oleh bakteri. Untuk penggunaan antibiotik sendiri, di situ Mbak bisa dibaca sendiri kan? Bisa. Antibiotik yaitu obat untuk mengobati infeksi pada tubuh kita yang disebabkan oleh bakteri. Untuk penggunaan antibiotik sendiri yang tidak tepat itu dapat menyebabkan resistensi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau Mbaknya masih kurang paham? Saya mau nanya tentang tadi yang Mas bilang penggunaan antibiotik yang kurang tepat itu dapat menyebabkan resistensi ya. Oke. Kalau untuk resistensi sendiri itu apa ya? Sebenarnya akan saya jelaskan mengenai resistensi. Resistensi sendiri, antibiotik tidak mampu mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk kasus kematian akibat resistensi sendiri, dalam antibiotik sudah mencapai 700.000 orang per tahunnya. Nah, diprediksi akan mencapai 10 juta per orang per tahunnya di seluruh dunia di tahun 2050. Dari Mbaknya sudah paham? Enggak. Oke. Untuk selanjutnya saya akan memberitahu petunjuk penggunaan serta beberapa larangan terhadap antibiotik tersebut. Oke Mbak? Oke. Yang pertama yaitu membeli antibiotik hanya dengan resep dokter. Maksudnya untuk membeli obat tersebut orang hanya bisa menggunakan resep dokter. Yang pertama yaitu membeli obat antibiotik hanya dengan resep dokter. Maksudnya untuk membeli obat tersebut orang hanya bisa menggunakan resep dokter. Bentar. Gimana Mbak? Jadi itu wajib pakai resep dokter yang baru gitu ya. Misalnya kita udah pernah periksa, terus kita kayak mau nebus obat tersebut lagi pakai resep yang lama itu bisa nggak? Menurut saya Mbak, itu tidak bisa. Dikarenakan antibiotik sendiri termasuk obat golongan obat keras. Lalu jangan menggunakan resep yang lama dengan sebelumnya, meskipun memiliki gejala yang sama. Oke? Gimana Mbak? Iya. Paham. Nah, saya lanjutkan yang kedua. Ikuti petunjuk penggunaan antibiotik, yaitu mengecek keutuhan kemasan, petunjuk penyimpan, dan tanggal kadaluarsa obat. Mengikuti aturan takaran, dosis, beberapa kali pemberi
per hari dan batas waktu antibiotik dihabiskan. Ada pertanyaan, Mbak? Nggak ada sih. Oke, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, jangan buang antibiotik sembarangan. Untuk cara pembuangan antibiotik sendiri juga mempunyai aturan, yaitu dengan menghilangkan label dan membuangnya bersama dengan kemasannya. Gimana, Mbak? Oke, akan saya lanjutkan. Yang keempat, awasi penggunaan antibiotik di rumah. Nah, sangat tidak disarankan untuk berbagi obat atau memberikan dengan orang lain meskipun memiliki gejala yang sama. Untuk penggunaan antibiotik sendiri juga harus tetap dikonsumsi sampai habis meskipun gejala penyakit sudah hilang atau sembuh. Semisal mbaknya sendiri sakit dan dapat obat antibiotik, tetapi dalam jangka waktu 3 hari itu sudah sembuh. Tapi dalam kemasannya tersebut harus dihabiskan, karena di dalam tubuh kita itu ada penyakit yang semisal kita tidak dihabiskan obat itu dapat menginfeksikan dalam tubuh kita. Gimana, Mbak? Jadi itu obatnya nggak bisa kayak dipakai 2 kali buat pernaitar gitu? Nggak bisa, Mbak. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena antibiotik sendiri itu memiliki obat keras. Oke. Yang terakhir ada konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari. Semisal batuk, demam, dan pilek, tidak perlu antibiotik karena cukup istirahat dan konsumsi makanan yang bergizi. Semisal jika disertai dengan lendiran, segera ke dokter. Atau sakit tersebut entah itu demam, pilek, batuk itu lebih dari 3 hari, maka harus konsultasi ke dokter. Entah itu apakah itu ada infeksi dalam tubuh kita, maka akan diberikan obat dengan resep dokter tersebut. Dari materi yang saya bawa atau saya jelaskan terkait antibiotik secara rinci, apakah dari mamanya ada yang kurang jelas atau kurang paham? Nggak ada sih. Paham sih saya. Paham. Oke. Akan saya tutup mengenai bijak menggunakan antibiotik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.